Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gebiar Jayudian. Saya akan menjelaskan tugas sejarah yang bertentang kolonialisme Portugis di Indonesia dan beserta dampaknya. Sebelum melanjutkan materi pelajaran, yaitu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, latar belakang kedatangan Portugis, dan nomor kedua, masuknya Portugis ke Indonesia, dan ketiga, bentuk kolonialisme Portugis. Dan nomor empat, dampak kolonialisme Portugis di Indonesia, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Latar belakang kedatangan Portugis. Pada akhir abad ke-15, Portugis melakukan penjajahan samudera untuk mencari, yaitu jalur perdagangan baru ke Asia, yaitu yang selanjutnya sumber rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, dan selanjutnya penyebaran agama Kristen, yaitu misi Katolik, dan pengaruh politik dan ekonomi di kawasan Asia. Selanjutnya, masuknya Portugis ke Indonesia. Portugis ke Indonesia terjadi pada awal abad ke-16 setelah menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Portugis mengetahui bahwa sumber rempah-rempah terbaik berada di Kepulauan Maluku. Karena itulah mereka melakukan ekspedisi menuju Nusantara. Pada 1512, rombongan Portugis yang dipimpin oleh Antoni de Abreu dan Francisco Serrao tiba di Ternate dan Tidore. Kedatangan mereka awalnya disambut baik karena kebutuhan perdagangan dan persaingan antar kerajaan lokal. Selanjutnya, bentuk kolonialisme Portugis, yaitu yang pertama, monopoli perdagangan rempah-rempah. Portugis memaksakan bahwa semua rempah-rempah seperti cengkeh, pala hanya boleh dijual kepada mereka dengan harga murah. Dan selanjutnya nomor 2, campur tangan politik kerajaan. Portugis sering ikut campur dalam pergantian raja, mengatur kebijakan kerajaan, dan memecah belah kerajaan seperti Ternate dan Tidore demi kepentingannya. Dan nomor 3, penyebaran agama Katolik melalui para misionaris. Portugis juga melakukan kolonialisme dengan budaya menyebarkan agama Katolik, terutama di Maluku, NTT, dan Sulawesi Utara. Baik, selanjutnya, dampak kolonialisme Portugis di Indonesia, yaitu yang pertama, monopoli rempah-rempah yang merugikan rakyat dan kerajaan lokal. Dan selanjutnya, perang dan konflik di Maluku akibat campur tangan Portugis dalam politik Ternate dan Tidore. Dan nomor ketiga, melemahnya kekuasaan kerajaan lokal karena intervensi Portugis. Dan nomor 4, penindasan dan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan dan monopoli. Baik, dari materi yang kita bahas, kesimpulannya, Portugis datang ke Indonesia untuk menguasai perdagangan rempah. Mereka menguasai Malaka dan Maluku, melakukan monopoli, menyebarkan agama Katolik, dan membangun benteng. Dampaknya berupa konflik kerajaan, monopoli perdagangan, namun juga meninggalkan warisan budaya, bahasa, dan agama. Baik, hanya itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.